Bab 2. Mengenal Allah. Sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang terkenal berbunyi, barang siapa yang telah mengenal dirinya, maka ia telah mengenal Tuhannya. Artinya, dengan merenungkan wujud dan sifat-sifat dirinya, manusia sampai pada sebagian pengetahuan tentang Allah. Mengingat banyak orang yang merenungkan dirinya tetapi tak juga menemu Tuhannya, berarti ada cara-cara tersendiri untuk menjalani perenungan itu. Kenyataannya, ada dua metode untuk bisa sampai pada pengetahuan ini. Salah satunya terlalu muskil sehingga tak akan bisa dicerna kecerdasan biasa, dan karenanya lebih baik tidak kita bahas di sini. Metode lain adalah sebagai berikut. Jika seseorang merenungkan dirinya, ia akan mengetahui bahwa sebelumnya ia tidak ada, sebagaimana tertulis dalam Al-Quran yang terjemahnya kurang lebih, tidakkah manusia tahu bahwa sebelumnya ia bukan apa-apa. Lalu ia akan mengetahui bahwa ia terbuat dari setetes air yang tak mengandung intelek, pendengaran, kepala, tangan, kaki, dan seterusnya. Jadi jelaslah, setinggi apapun tingkat kesempurnaannya, ia tidak menciptakan dirinya sendiri, bahkan tak kuasa untuk menciptakan meski hanya sehelai rambut. Betapa sangat tak berdayanya manusia ketika ia hanya berupa setetes mani. Jadi sebagaimana telah dijelaskan, ia mendapati wujudnya sebagai miniatur atau pantulan dari kekuasaan, kebijakan, dan cinta Sang Pencipta. Jika semua orang pintar dari seluruh dunia dikumpulkan dan hidup mereka diperpanjang sampai waktu yang tak terbatas, mereka tak akan bisa memperbaiki sedikit saja dari struktur dari jasad manusia yang paling kecil sekalipun. Keajaiban penciptaan manusia tampak dalam berbagai sisi, seperti kesesuaian antar geligi depan dan sampai ketika mengunyah makanan, proporsi lidah di mulut, kelenjar air liur, dan kerongkongan untuk menelan, dan berbagai organ lainnya yang begitu menakjubkan. Lihatlah pula struktur tangan dengan kelima jarinya yang tak sama panjang. 4 diantaranya punya 3 persendian dan jempol hanya punya 2, sehingga ia bisa mempergunakannya untuk mencekal, menjinjing, atau memukul. Tidak mungkin manusia secerdas apapun ia mampu membuatnya lebih baik lagi. Misalnya dengan mengubah jumlah dan struktur jari-jari itu, atau dengan cara lainnya. Lalu jika ia memikirkan lebih lanjut mengenai hasratnya terhadap beragam makanan, penginapan, dan sebagainya, yang semuanya bisa didapatkan dari gudang penciptaan, ia akan menyadari bahwa kasih sayang Allah sama besarnya dengan kekuasaan dan kebijakannya. Allah berfirman, rahmatku lebih luas dari kutukanku. Dan sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa kasih Allah lebih lembut daripada kasih seorang ibu pada bayinya yang sedang menyusu. Jadi, dengan mengenali penciptaan dirinya sendiri, manusia akan mengetahui keberadaan Tuhan. Dengan merenungi struktur tubuhnya yang menakjubkan, ia menyadari kekuasaan dan kebijaksanaan Allah. Dan dengan merenungkan karunia yang berlimpah untuk memenuhi berbagai kebutuhannya, ia akan menyadari cinta Allah kepadanya. Begitulah mengenal diri menjadi kunci untuk mengenal Allah. Bukan saja sifat-sifat manusia merupakan pantulan sifat-sifat Allah, melainkan keberadaan ruhnya pun dapat mengantarkan manusia pada pemahaman tentang keberadaan Allah. Dengan demikian bisa dikatakan bahwa Allah dan ruh manusia tidak terbatasi ruang dan waktu, gaib, tak terbagi,
di luar definisi kualitas dan kuantitas, serta tak dapat dilekati oleh gagasan tentang bentuk, warna, atau ukuran. Manusia kesulitan untuk memersepsi bentuk hakikat-hakikat semacam itu yang berada di luar batasan kualitas, kuantitas, dan sebagainya. Sebagaimana ia tak bisa mempersepsi bentuk perasaannya sendiri, seperti marah, sakit, senang, atau cinta. Semuanya itu merupakan konsep pikiran yang tak dapat dimengerti oleh indera. Sementara kualitas, kuantitas, dan batasan-batasan lainnya merupakan konsep indrawi. Sebagaimana telinga tak bisa mengenali warna atau mata mengenali suara, kita berada di sebuah ruang tempat persepsi indrawi tak bisa dipergunakan untuk membayangkan kedua hakikat puncak itu, Allah dan Ruh. Meski demikian, sebagaimana bisa kita lihat, Allah adalah pengatur jagat, dan Dia yang berada di luar batasan ruang dan waktu, kuantitas ataupun kualitas, mengatur segala sesuatu di alam semesta ini begitu sempurna. Seperti itu pula lah ruh, mengatur jasad dan seluruh anggotanya, sementara ia sendiri tak kasat mata, tak terbagi, dan tak beruang. Bagaimana mungkin sesuatu yang terbagi ditempatkan di suatu ruang yang terbagi? Dari sinilah kita bisa melihat kebenaran hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya kurang lebih Allah menciptakan manusia dalam kemiripan dengan dirinya. Setelah kita mengetahui sebagian esensi dan sifat-sifat Allah melalui perenungan terhadap esensi dan sifat-sifat ruh, kita akan memahami metode kerja, pengaturan, dan pendelegasian kekuasaan Allah kepada kekuatan-kekuatan malakut dan sebagainya, dengan mengamati bagaimana kita mengatur kerajaan kecil dalam diri kita. Contoh sederhananya, seseorang ingin menulis nama Allah. Mula-mula keinginan itu terbetik dalam hati, kemudian dibawa ke otak oleh ruh-ruh vital. Bentuk kata Allah tergambar dalam relung otak, kemudian berjalan mengikuti jalur saraf dan menggerakkan jari-jari, yang kemudian menggerakkan pena. Begitulah nama Allah tergurat di atas kertas tepat seperti yang tergambar dalam otak penulisnya. Demikian pula, jika Allah menghendaki sesuatu, Ia tampil di alam ruhaniyah yang dalam Al-Quran disebut singgasana atau arash. Dari sana ia mengikuti arus spiritual ke dalam suatu alam yang lebih rendah yang disebut kursi. Kemudian bentuknya tampil di Lauhil Mahfud, lalu melalui perantaraan kekuatan-kekuatan yang disebut malaikat, bentuk itu mewujud dan tampil di atas bumi dalam bentuk tanaman, pohon, hewan, dan lain-lain sebagai cerminan keinginan atau irodah dan pikiran Allah. Sebagaimana huruf-huruf yang tertulis mencerminkan keinginan yang terbaik dalam hati dan bentuk yang hadir di otak sang penulis. Tidak seorang pun bisa memahami seorang raja kecuali seorang raja. Karena itu Allah telah menjadikan tiap-tiap kita sebagai, katakanlah, seorang raja kecil, penguasa atas sebuah kerajaan yang merupakan tiruan dari kerajaan Allah. Di dalam kerajaan manusia, singgasana Allah dicerminkan oleh ruh, malaikat oleh hati, kursi oleh otak, dan Lauhil Mahfud oleh perbendaharaan pikiran. Ruh yang tak tertempatkan dan tak terbagi mengatur jasad sebagaimana Allah mengatur jagat. Pendeknya, kepada kita diamanatkan sebuah kerajaan kecil, dan kita diwajibkan untuk mengaturnya secara seksama, tidak ceroboh apalagi semena-mena. Sementara berkenaan dengan pengaturan-pengaturan Allah terhadap alam semesta, pengetahuan manusia terbagi ke dalam beberapa tingkatan. Ada tingkatan fisikawan yang seperti seekor semut yang merangkak di atas selembar kertas dan mengamati huruf-huruf hitam yang tersebar di atasnya, hanya mengetahui bahwa penyebabnya adalah pena. Ada tingkatan astronom
yang seperti seekor semut dengan pandangan yang lebih luas bisa melihat jari-jari yang menggerakkan pena. Maksudnya, ia tahu bahwa berbagai elemen semesta dipengaruhi oleh kekuatan bintang-bintang, tetapi ia tidak tahu bahwa bintang-bintang itu berada di bawah kekuasaan malaikat-malaikat. Jadi, karena perbedaan tingkat persepsi setiap orang, tak heran jika muncul perbedaan paham mengenai sebab pertama dari segala akibat. Orang yang tak pernah melihat ke balik dunia gejala adalah seperti orang yang menganggap budak sebagai raja. Memang hukum alam harus bersifat tetap, karena jika tidak, tak akan ada sains dan sebagainya. Tetapi menganggap budak sebagai majikan adalah kesalahan besar. Selama kapasitas persepsi manusia berbeda-beda, perdebatan akan terus berlanjut. Keadaan itu bagaikan beberapa orang buta yang mendengar kedatangan seekor gajah di kota mereka dan kemudian pergi menyelidikinya. Pengetahuan hanya mereka dapatkan lewat indera peraba, sehingga ketika seorang memegang kaki gajah, orang kedua memegang gadingnya, dan yang lain telinganya. Tentu persepsi mereka tentang gajah akan berbeda. Orang pertama menyebut gajah sebagai sebuah tiang, orang kedua menyebutnya tabung yang tebal, dan yang lainnya menganggap gajah sebagai sesuatu yang lembut bak kapas. Setiap orang yang menjadikan bagian kecil yang dipersepsinya sebagai keseluruhan, begitulah fisikawan dan astronom menyamakan hukum-hukum yang mereka tangkap dengan Tuhan sang pembuat berbagai hukum. Kesalahan itu pula lah yang disimpulkan Ibrahim alaihissalam ketika ia berturut-turut berpaling kepada bintang, bulan, dan matahari sebagai objek sembahannya. Ketika menyadari kesalahannya dan mengetahui Dia yang menciptakan segala sesuatu, ia berseru, "Aku tidak menyukai segala sesuatu yang terbenam." Ada sebuah contoh umum tentang betapa sering manusia salah menyimpulkan sebab kedua sebagai sebab pertama, yakni rasa sakit yang diderita manusia. Misalnya, jika ada orang yang tak lagi tertarik pada urusan dunia, menjauhi berbagai bentuk kesenangan, dan tampak tenggelam dalam depresi, dokter akan menyimpulkan ini menderita melankoli dan harus diobati dengan anu dan anu. Fisikawan akan berkata, ia menderita kekeringan otak yang disebabkan oleh cuaca panas dan tidak akan sembuh hingga udara menjadi lembab kembali. Dan berbeda lagi pendapat astrolog yang mengaitkan fenomena itu dengan konjungsi planet dan bintang-bintang sejauh jangkauan kebijakan mereka, kata Al-Quran. Sama sekali tak ada terlintas dalam pikiran mereka bahwa yang sesungguhnya terjadi adalah sebagai berikut. Yang Maha Kuasa berkehendak mengurusi kesejahteraan orang itu, kemudian memerintah hamba-hambanya, yakni planet dan elemen-elemen semesta lain, agar menciptakan situasi tertentu dalam diri orang itu, sehingga ia berpaling dari dunia ke penciptanya. Pengetahuan tentang kenyataan ini merupakan mutiara paling berharga dari samudera pengetahuan yang diilhamkan. Dibandingkan mutiara itu, semua bentuk pengetahuan lain hanya seperti pulau-pulau di tengah lautan. Memang pendapat ketiganya, yakni dokter, fisikawan, dan astrolog, benar dari sisi cabang pengetahuannya masing-masing. Tetapi mereka tak bisa melihat bahwa penyakit itu adalah, katakanlah, tali cinta yang digunakan oleh Allah untuk menarik para wali mendekat kepadanya. Tentang para wali ini, Allah berfirman dalam sebuah hadits qudsi, "Aku sakit dan kamu tidak menjengukku." Penyakit itu sendiri adalah salah satu di antara bentuk-bentuk pengalaman yang menjadi sarana bagi manusia untuk sampai pada pengetahuan tentang Allah. Sebagaimana Dia berfirman melalui lisan Nabi Muhammad SAW, penyakit-penyakit itu sendiri adalah hamba-hambaku dan semuanya bergantung pada keputusanku. Penjelasan di atas memungkinkan kita memahami lebih dalam makna seruan yang sering diucapkan oleh orang beriman, seperti Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar.
Seruan terakhir, yakni Allahu Akbar, yang artinya Allah Maha Besar, tidak berarti bahwa Allah lebih besar dari ciptaan, karena ciptaan adalah pengejawatannya, sebagaimana cahaya adalah pengejawantahan matahari. Tidak benar jika dikatakan bahwa matahari lebih besar dari cahayanya. Seruan itu berarti bahwa kebesaran Allah tak dapat diukur dan berada di luar kemampuan kognisi manusia, dan bahwa kita hanya bisa membentuk suatu gagasan yang amat kabur dan tidak sempurna tentang kebesarannya. Jika seorang anak meminta kita menjelaskan nikmatnya, kekuasaan dan memerintah, kita bisa katakan bahwa hal itu tidak berbeda dengan kesenangannya bermain bola dengan pemukulnya, meski pada hakikatnya keduanya tidaklah sama, kecuali bahwa keduanya termasuk dalam kategori senang. Jadi, seruan Allahu Akbar berarti bahwa kebesarannya jauh di luar batasan kemampuan pemahaman kita makhluknya. Lagi pula, pengetahuan tentang Allah yang tak sempurna seperti itu, sebagaimana yang bisa kita peroleh, bukan sekedar pengetahuan spekulatif, tetapi mesti disertai dengan penyerahan diri dan ibadah. Jika seseorang mati, ia hanya akan berurusan dengan Allah. Dan jika kita harus hidup bersama seseorang, kebahagiaan kita bergantung sepenuhnya pada seberapa besar kita mencintainya. Cinta adalah benih kebahagiaan, dan cinta kepada Allah dapat ditumbuhkan dan dikembangkan oleh ibadah. Ibadah dan zikir tak berkesudahan mencerminkan suatu tingkat keprihatinan dan pengekangan nafsu badani. Ini tidak berarti ia harus memusnahkan nafsu badani sepenuhnya, karena jika begitu ras manusia akan musnah. Namun, pemuasan hasrat tubuh itu harus dibatasi dengan ketat. Dan karena manusia bukan hakim yang terbaik untuk menghukumi dirinya sendiri, ia harus mengkonsultasikan penetapan batasan-batasan itu kepada pembimbing ruhani, yakni para nabi alaihimussalam. Hukum yang mereka tetapkan berdasarkan wahyu Tuhan menetapkan batasan-batasan yang mesti ditaati manusia. Orang yang melanggarnya berarti telah menganiaya dirinya sendiri, sebagaimana dikatakan dalam Al-Quran. Meski pernyataan Al-Quran ini teramat jelas, masih banyak orang yang karena kebodohannya akan Allah melanggar batas-batas tersebut. Ada beberapa penyebab kebodohan ini. Pertama, ada orang yang gagal menemukan Allah lewat pengamatan, lantas menyimpulkan bahwa Allah tidak ada dan bahwa dunia yang penuh keajaiban ini menciptakan dirinya sendiri atau ada dari keabadian, artinya tidak memiliki pencipta. Mereka bagaikan orang yang melihat tulisan indah kemudian menyatakan bahwa tulisan itu ada dengan dirinya sendiri tanpa ditulis siapapun, atau memang sudah ada begitu saja. Mereka yang berpola pikir seperti ini telah jauh tersesat, sehingga penjelasan dan perdebatan dengan mereka takkan bermanfaat sedikit pun. Mereka mirip dengan fisikawan dan astronom yang kita sebut di atas. Kedua, sejumlah orang yang karena tidak mengetahui sifat jiwa yang sebenarnya menolak adanya akhirat, tempat manusia akan dimintai pertanggungjawabannya dan diberi balasan baik atau disiksa. Mereka anggap diri mereka sendiri tak lebih baik dari hewan atau sayuran yang akan musnah begitu saja dan tidak akan dibangkitkan lagi. Ketiga, ada orang yang percaya kepada Allah dan kehidupan akhirat, tetapi kepercayaannya itu lemah. Mereka berkata, Allah itu maha besar dan tidak bergantung kepada kita. Tak penting baginya apakah kita beribadah atau tidak. Pikiran mereka itu seperti orang sakit yang saat dokter memberinya nasihat penyembuhan berkata, "Ya, kuikuti atau tidak, apa urusannya dengan dokter itu?" Memang tindakannya itu tidak berdampak apa-apa pada diri si dokter, tetapi pasti akan merusak dirinya sendiri. Sebagaimana penyakit jasad yang terobati akan membunuh jasad, penyakit jiwa yang tak tersembuhkan pun akan menyebabkan penderitaan di masa mendatang. Allah berfirman, orang yang akan diselamatkan hanyalah yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih. Keempat, kelompok orang kafir yang berkata, syariat mengajari kita untuk
menahan amarah, syahwat, dan kemunafikan. Ini perintah yang muskil dilaksanakan, yang susah dilaksanakan, karena manusia diciptakan dengan sifat-sifat seperti itu. Itu sama saja dengan menuntut yang hitam agar menjadi putih. Orang bodoh seperti mereka sepenuhnya tidak melihat kenyataan bahwa syariat tidak mengajari kita untuk memusnahkan nafsu-nafsu ini, tetapi untuk meletakkan mereka dalam batas-batasnya. Sehingga dengan menghindari dosa-dosa besar, kita bisa mendapatkan ampunan atas dosa-dosa kita yang lebih kecil. Bahkan Nabi Muhammad SAW bersabda, "Aku manusia sepertimu juga, dan aku marah seperti yang lain." Dan dalam Al-Quran tertulis yang artinya kurang lebih, Allah mencintai orang yang menahan amarahnya. Bukan orang yang tidak punya amarah sama sekali, tetapi orang yang menahan amarahnya. Kelima, kelompok yang menonjolkan kemurahan Allah seraya mengabaikan keadilannya, kemudian berkata, "Ya, apapun yang kita kerjakan, Allah Maha Pemaaf, Allah Maha Pengampun." Mereka tidak berpikir bahwa meskipun Allah Maha Pengampun, jutaan manusia hancur secara menyedihkan karena kelaparan dan penyakit. Sebenarnya mereka tahu bahwa siapa saja yang ingin umur panjang, kemakmuran, atau kepintaran tak boleh sekedar berkata, "Tuhan Maha Pemaaf," tetapi mesti berusaha dengan keras. Meski Al-Quran mengatakan rezeki semua makhluk hidup datang dari Allah, di sana tertulis pula manusia tidak mendapatkan sesuatu kecuali dengan berusaha. Kenyataannya, ajaran semacam itu berasal dari setan, dan orang seperti itu hanya berbicara dengan bibirnya, tidak dengan hatinya. Keenam, kelompok yang mengaku telah mencapai suatu tingkat kesucian tertentu sehingga mereka tak lagi dipengaruhi dosa. Namun kenyataannya, saat orang lain memperlakukan salah seorang di antara mereka secara tidak hormat, ia akan mendendam selama bertahun-tahun. Dan jika salah seorang di antara mereka tidak mendapat sebutir makanan yang menurutnya telah menjadi haknya, seluruh dunia akan tampak gelap dan sempit bagi mereka. Bahkan jika ada di antara mereka benar-benar bisa menaklukkan nafsunya, mereka tak punya hak untuk membuat pengakuan semacam itu. Mengingat para nabi, manusia paling mulia pun selalu meratap mengakui dosa-dosa mereka. Sebagian kelompok ini bahkan begitu sombong sehingga mereka bahkan menjauhkan diri dari hal-hal yang halal. Diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW bahwa suatu hari seseorang menyodorkan sebutir kurma kepadanya, tetapi beliau enggan memakannya lantaran tidak yakin kurma itu diperoleh secara halal. Sementara orang-orang yang berkehidupan bebas ini mau meneguk berliter-liter arak, lalu mengaku, "Aku bergidik saat menulis ini lebih unggul dari Nabi yang selalu menjaga kesuciannya, bahkan dari sebutir kurma." Sementara mereka merasa tak terpengaruh oleh arak sebanyak itu. Patutlah jika setan membenamkan mereka ke dalam kehancuran. Orang suci sejati mengetahui bahwa orang yang tidak bisa menguasai nafsunya tidak pantas disebut manusia, dan bahwa seorang muslim sejati pastilah dengan senang hati mengakui bahwa batas-batas yang ditetapkan syariat adalah harus dilaksanakan. Orang yang berupaya dengan dalih apapun untuk mengabaikan kewajibannya berarti bisa dipastikan berada dalam pengaruh setan. Bagi mereka, nasihat lisan maupun tulisan takkan lagi mempan. Mereka harus diancam dengan pedang. Para mistikus palsu seperti mereka kadang-kadang berpura tenggelam dalam samudera ketakjuban. Tetapi jika kau tanyakan kepada mereka apa yang mereka takjubkan, mereka tidak mengetahuinya. Biarkanlah mereka takjub sehendak hati mereka. Namun pada saat yang sama, ingatkanlah bahwa Yang Maha Kuasa adalah pencipta mereka dan bahwa mereka adalah hamba-Nya.